Oke, kita lanjut di minggu ke-10 ya terkait mengenai list and array Python. Silakan teman-teman buka. Oke. Filenya terus ini di copy. Save, copy link address. Terus teman-teman file seperti biasa, teman-teman salin ya atau simpan salinan di drive. Oke, seperti biasa simpan salinan di drive, lalu ya akan muncul salinan begini ya. Ini saya close dulu. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, kita akan lanjut ya. Di minggu ini kita akan membahas mengenai list ya. Oke. List, apa itu list ya? List atau array atau kumpulan dari suatu nilai ya. Oke. Kalau teman-teman sebelumnya kan mengenal variabel ya. Nah, variabel itu digunakan untuk apa gitu ya? Oke. Kalau teman-teman punya variabel, variabelnya misalkan variabel x1, variabel x1. Misalkan x1 ini sama dengan 2, x2 3, x4 4, x3 4, dan seterusnya ya, x4 5. Bayangkan kalau teman-teman punya begini, ada 5 variabel ya, gitu ya. Tapi saya ingin membuat satu variabel x saja namanya, tapi yang bisa berisi ini, kumpulan dari nilai, gitu ya. Jadi saya ingin supaya namanya x saja, supaya tidak begini x1, x2, x3. Tapi dia bisa menyimpan nilai. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya list. Ini namanya list. Oke. Jadi kita akan membuat variabel yang bisa menyimpan banyak nilai. Begitu ya. Kalau yang tadi kan x-nya cuma satu-satu ya. X1 berapa nilainya, x2 berapa, x3 berapa. Nah, sekarang inginnya adalah semua ya nilai itu 2, 3, 4, 5 itu berurutan semua disimpan di dalam X. Begitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah mungkin nanti 2, 3, 4, 5 begitu. Ya, kita pengen supaya satu variabel itu bisa memiliki banyak nilai. Gitu ya. Oke, cuma satu nama saja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya adalah list. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk terkait list? Oke. Ada ya. Baik. Nah, list dictionary ya. Jadi kalau di Python itu ada namanya list, ada namanya dictionary, ada namanya set, ada namanya tuple. Nah, itu ya, macam-macam ya jenisnya. Tapi kalau teman-teman nanti tertarik nanti silakan ini ya. Nah, tapi di sini ya kita akan fokusnya ada di list atau array ya. Oke, nah fokusnya adalah di sini adalah koleksi data yang terurut dan dapat diubah. Jadi datanya itu kita bisa dapat ubah-ubah datanya ya. Sedangkan kalau yang lain itu tidak bisa diubah gitu ya. Oke, nah list itu biasanya diawali dengan tanda kurung siku begini ya, kurung siku. Lalu dalam kurung siku ini elemen itu dipisah dengan koma. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Misalkan nama list integer itu adalah list bilangan bulat tadi ya. Contoh yang begini. Kita sebut sebagai namanya apa? Angka. Angka sama dengan, nah saya pengen membuat begini.
Oke, ini isinya adalah misalkan belasan ya, 15,27,40,89. Ini artinya kita akan punya daftar angka ya. Jadi satu variabel yang namanya angka yang berisi oleh daftar angka. Nah, kita coba cetak angka pakai apa kalau mau cetak? Print angka begitu. Nah, coba teman-teman running apa yang akan muncul. Oke, print angka, maka hasilnya begini. Nah, ini kita lihat bahwa angka itu punya apa? Dia adalah kumpulan dari beberapa bilangan bulat. Gitu ya. Nah, list juga tidak hanya angka, tapi bisa juga string. Contoh ya, kita mau bikin misalkan ini namanya daftar belanja. Ingat ya, bikin variabel itu tidak boleh ada spasi ya. Oke, daftar underscore belanja itu sama dengan ini belanjanya sayur, misalkan ini kangkung, gitu ya. Bisa jagung, misalkan bayam, dan lain-lainnya ya. Bisa ke wortel. Jadi kalau seperti ini, maka teman-teman juga bisa print ini, daftar belanja. Nah, kalau teman-teman run, maka teman-teman punya ini kangkung, ya, jagung, bayam, wortel, gitu ya. Nah, bisa nggak Pak kalau dalamnya nggak hanya integer, tapi juga dia juga string? Bisa ya. Jadi kita bisa kombinasi. Jadi variabel list itu bisa kita kombinasikan, dia bisa isinya apa aja, gitu ya. Nah, misalkan kita coba ya, data nilai misalkan ya, data nilai itu sama dengan misalkan ya, kita bisa bikin begini, dia nomor 1 namanya adalah Budi, gitu ya. Oke, dengan nilainya adalah 81,4. Kalau pakai koma itu tuh pakai titik ya, desimal. Oke. Koma bisa jadi true ya, misalkan dia tuh datang gitu ya, hadir atau aktif, mahasiswa aktif, true. Oke, maka ini juga bisa teman-teman data nilai printnya. Print data nilai. Ya, masuk. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ya, kita bisa membuat list seperti ini ya. Jadi ada data nilai begini ya, data nilai misalkan 1 Budi 81 true gitu ya. Jadi ini adalah kumpulan dari data nilai gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, silakan coba bikin list ya, list buah gitu ya, listnya begini, isinya adalah apel 3 kilogram, misalkan
30.000 ya, manis. Nah, misalkan ini teman-teman coba buat variabelnya, buat list ya, yang isinya adalah data begini, ada apel Fuji 3 kg, 30.000 dan manis ya. Silakan dibuat suatu list, boleh namanya apa aja boleh. Disebut sebagai X juga boleh, silakan. Oke, kemarin setelah diskusi dengan dosen-dosen pengajar mata kuliah ini, nanti ujian untuk UASnya itu adalah mandiri ya. Tugas mandiri. Oke. Coba silakan buat satu variabel yang berupa array ya. Jadi isinya itu adalah apel Fuji, dia 3 kg, terus dia 30.000 dan manis. Oke. Nah, misalkan ada variabelnya adalah X, maka gimana caranya? Kita bikin apa? Kurung siku begini, terus isinya apa? Ya berarti teks ya, apel Fuji, 3, 30.000 begitu, koma manis. Gitu ya. Jadi maka teman-teman akan memiliki print. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak membuat list atau array? Ada pertanyaan nggak? Oke, nah berikutnya adalah huruf ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara kalau kita punya list, Pak. Kalau kita udah punya list nih, apel Fuji 3.000 manis. Saya hanya ingin menampilkan yang 30.000-nya. Gimana cara saya mengakses? Jadi ketika teman-teman dikasih nilai begini ya, ketika teman-teman punya begini, saya mau akses angka 3 ini, gimana caranya? Kan kalau saya print, kalau ini print X, hasilnya kan ini semua yang muncul ya. Tapi saya pengen supaya 3 aja muncul, Pak. Gimana caranya? Array ya, array itu adalah asumsinya adalah berupa kotak-kotak begini. Dia punya indeks. Ya, jadi sebenarnya ini tuh sudah terindeks. Nah, indeksnya itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman mau mengakses nilai ini, oke, maka teman-teman tinggal, ini tidak lain adalah X kurung siku 2, begitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau mengakses di kotak di sini, maka teman-teman cara aksesnya begini, begitu ya. Oke, nah kalau kita lihat ke bawah, huruf, berarti bagaimana menampilkan seluruh data, maka teman-teman lakukan print. Oke, print huruf, ya kan? Maka muncul begini. Coba tampilkan nilai D. Bagaimana caranya yang di bawah nih? Print huruf kurung siku. Nah, di dalamnya apa nih? Kita kasih supaya muncul D. Angka berapa kita kasih? Kalau D itu lokasinya di mana? Di indeks berapa? 4 ya, maka dia adalah 0,
1, 2, 3. Bukan 4. Karena dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Maka dia adalah berapa tadi? 3. Kita coba print. Nah, yang muncul adalah huruf D. Oke. Nah, bagaimana kalau huruf F? Coba F. Kira-kira. Supaya muncul F, maka kita print 5 ya. Coba kalau kita print 5. Nah, enter 5. Jadi maka kita muncul nilai F. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Bagaimana kalau 0? Muncul apa 0? Iya, A. Pak, kalau saya mau coba nih negatif 3. Kira-kira apa muncul negatif 3? Hah? Error. Kalau negatif 3 muncul apa? Kalau negatif 3, D muncul. Kenapa? Jadi array itu teman-teman boleh reverse. Jadi ini kan mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Teman-teman boleh mengakses ini adalah 4 atau teman-teman boleh ini adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Oke. Jadi dia bisa jadi negatif atau bisa jadi positif. Nah, kalau B ini reverse-nya jadi berapa dia? Kalau mau munculin B, tapi dalam indeks negatif. Minus berapa? Kalau dia adalah B, Bandung, B. Minus berapa? Minus berapa dong? Supaya muncul B, Bandung. Minus berapa dong? Kalau B itu kan di sini 1 gitu ya. Kalau 1 dia muncullah B. Tapi kalau supaya dia jadi negatif di sini indeksnya negatif berapa? Negatif 5. Kita coba. Betul ya. Jadi ya jawabannya negatif 5. Karena di sini mulai ada negatif 1, negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, beneran. Nanti ujian bisa ya. Kuis bisa ya nanti ya. Oke. 2 minggu lagi kita kuis ya. 2 minggu lagi. Oke, nah bagaimana kita menampilkan data dalam range tertentu? Misalnya gini, Pak, saya nggak hanya akses 1. Saya mau akses ini, Pak. Saya mau mengakses ini. Saya mau mengakses 2 ini. Saya mau mengakses 2 ini. Gimana caranya? Maka kita menggunakan yang namanya slice ya. Slicing. Jadi sama seperti roti kita slice ya. Roti kita potong. Oke. Bagaimana sih cara slice ya? Slicing yang ada di Python. Oke. Ini kita akan kasih contoh yang di bawah. Oke, kita slice. Ini adalah slice. Oke, kita akan slice, misalkan print huruf. Slice. Saya mau ABC, maka kira-kira ABC karena A itu indeksnya 0, maka saya tulis 0. C, ABC. Ini berarti 0, 1, 2 ya. Benar ya? 0 berarti saya maunya adalah 0, 1, 2 begini ya. Nah, tapi ini nggak boleh begini. Nggak boleh begini.
Jadi ya grammarnya si Python ya untuk memanggil 0, 1, 2 secara berurutan itu nggak boleh begini, salah. Dia nggak mengenali. Ya, dia hanya mengenal kode begini ya. Ya, bahasa dia adalah begini. Huruf ya, print huruf dari 0 sampai begitu sampai 2. Nah, tapi sini Python itu agak unik ya. Jadi kalau 02, maka di sini 0, 1, 2. Maka 2 ini berhenti dia. Dia berhenti di sini dan dia nggak akan mencetak. Ya, jadi supaya dia dicetak C-nya berarti di sini berapa batasnya jadinya? 3 begitu ya. Kita coba ya. Huruf, enter. A, B, C. Oke? Jadi kalau ada array begini ya, 3 ini biasanya selalu dia tidak akan dilakukan operasi apapun. Jadi kalau mau cetak A, B, C maka teman-teman 03 gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, saya mau cetak perintahnya gini. Saya mau cetak dari C, Pak. Dari C, D, E, F sampai semuanya. Dari C sampai ke belakang. Oke, gimana caranya kita perintahkan dia supaya cetak dari C sampai ke belakang. Kita nggak peduli belakangnya sampai berapa. Ya, caranya adalah teman-teman print huruf. Berarti C itu indeks berapa C itu? 2 ya, mulai 2 sampai nggak diapa-apain. Cuma titik 2 begini. Artinya kita akan memerintahkan Python untuk mencetak huruf itu dari indeks kedua sampai akhir, begitu ya. Oke, maka kalau kita running jadi apa hasilnya? Nah ini C, D, E, F. Oke, sampai di sini paham nggak? Ini kayak kita belajar bahasa aja ya. Asumsikan teman-teman belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Jadi kita belajar bagaimana mereka bilang hello, nggak sesimpel itu. Bilang thank you, oke. Dan merci, gracias kan beda-beda ya. Nah, ini hello atau dia memanggil sesuatu maka dengan perintah sendiri gitu ya. Jadi kita akan ini seolah-olah kita sebenarnya adalah belajar bahasa gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kebalik, Pak. Saya pengen mulai dari awal sampai E misalkan, sampai E. Berarti kalau sampai E gimana nih? Ada yang ini nggak bisa menebak nggak? Berarti kalau dari awal sampai E, maka berarti gimana nih kodenya? Hah? Titik 2 dulu sampai E. E itu berapa indeksnya? Pelan-pelan. E itu indeks ke berapa? Berapa? 5. Oke, kalau 5 apa yang terjadi kalau 5? Sampai E. Oke ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena 5 ini nggak akan dikerjakan, maka dia akan muncul sampai E. Oke, good. Ada pertanyaan nggak? Atau teman-teman bisa melakukan begini, print huruf dari min 3 sampai min 1. Nah, kira-kira yang muncul apa nih? Min 3, min 1. Min 1. Kira-kira kalau min 3 sampai min 1 ini muncul apa? DE ya, DE. Kenapa? Karena ini mulai dari min 1, min 2, min 3 ya. Berarti dari min 3 sampai min 1, maka DE. Oke? Oke ya.
Oke, ada pertanyaan nggak untuk slicing? Karena slicing ini sering keluar di ujian, di kuis gitu. Nanti kuisnya tuh kayak gini, misalkan diberikan array begini, kalau supaya memunculkan ABC, nah itu sintaksnya gimana gitu ya. Jadi teman-teman bikin begini, huruf gitu. Oke? Supaya cetaknya adalah C, D, E, F gitu misalkan. Ya teman-teman boleh gitu. Oke. Baik, sudah ya. Jadi ini adalah teman-teman bagaimana mengakses, lalu teman-teman bagaimana memotong, ya memotong array. Ya. Nah, kita akan coba ada beberapa fungsi-fungsi ya yang ada di Python untuk mengubah array. Ya. Contoh ya, ada namanya fungsi append. Ya, ada namanya fungsi append. Fungsi append ini apa? Dia adalah fungsi untuk menambahkan nilai. Ya, misalkan gini, 1, 2, 3. Kalau di print hasilnya apa nih? Print M. Ya, hasilnya adalah 1, 2, 3 ya. Saya mau nambahkan 4 ini di belakang. Kalau saya mau nambahkan angka 4 di belakang, gimana caranya? Maka teman-teman gunakan M titik append. Nilainya di sini. Nilainya misalkan append 4. Oke. Lalu coba kita print lagi M-nya. Print M. Apa yang terjadi ketika kita lakukan append M ya? Kita running. Nah, ini. Ketika kita append 4, maka M-nya berubah, dia jadinya 1, 2, 3 dan 4. Oke? Jadi teman-teman bisa menambahkan angka di belakang ya, nambah lagi. Nggak hanya angka sebenarnya, tambah apapun nilai ya. Oke, teman-teman dengan menggunakan append. Oke, nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan fungsi extend. Extend itu apa? Fungsi concatenate sebenarnya ya. Bisa fungsi yang menggabungkan dua buah list. Jadi teman-teman punya list belanja A dengan list belanja B, teman-teman mau gabung gitu ya. Oke. Maka teman-teman bisa melakukan ya namanya M. Saya mau M. Ini ya. Kalau ini print M, maka hasilnya apa? Sama 1, 2, 3. Tapi bagaimana kalau saya lakukan begini, M dot extend N. Oke. Jadi ini adalah dia akan menambahkan nilai 4, 5, 6 itu ke dalam M. Maka kalau kita running ya, maka hasilnya adalah sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau append sama extend waktu sama ini enggak bisa apa Enggak, jadi semuanya. Misalkan, misalkan ya, saya mau nambahkan M atau append ya, append. Saya mau nambahkan 1, 2, 3, 4, tapi saya mau tambahkan M dot append. Saya mau tambahkan ini, Budi. Boleh nggak Pak, saya tambahkan Budi? Oh, berarti yang di dalam kurung itu variabel yang mau ditambah. Betul. Oh, tadi saya kira nambah 1. Enggak, jadi nambah apapun. Enggak hanya 4, boleh 10. Elemen, nambah elemen ya. Oke, print M. Nah, apa yang terjadi di sini? Maka kalau kita running, ada Budi. Bisa nambah lebih dari satu variabel. Satu variabel ini seperti ini nanti. Bikin variabel boleh di extend. Jadi pakainya extend. Oke. Jadi teman-teman kalau punya 2 buah variabel yang sudah dalam bentuk list, maka tinggal extend. Begitu. Kalau banyak dibikin list dulu ya. Betul. Jadi kalau banyak, tinggal misalkan mau nambahin banyak pakai extend. Sebenarnya append juga bisa. Gitu ya. Append juga bisa dalam bentuk nanti list begini. Nanti kalau append oke. Saya mau nambahkan lagi, Pak. Saya mau nambahkan lagi. Saya boleh nambahkan lagi Charlie
Charlie, saya mau nambahkan lagi Charlie sama Desi. Nah, kalau kayak gini, ini nggak boleh. Jadi harus kasih kurung siku. Kasih kurung siku begini. Oh, sorry. Kurung sikunya berarti sini ada ya. Coba ya, saya ubah. Append yang nggak boleh ya. Kalau yang extend nggak boleh ya, teman. Nah, ini juga nggak bisa nih. Charlie, Desi, ya ini tuh kalau dua begini dia nggak akan dikenalin, ya. Jadi untuk yang append ini hanya untuk satu nilai ya. Oke, ini untuk satu nilai. Oke. Nah, kalau mau itu berarti adalah dengan extend ya. Oke. Kalau dua maka teman-teman dengan extend, misalkan 1 2 3 4 5 saya mau extend m dot extend, dan ini adalah misalkan true false. Nah, oke. Ini print m, maka kalau kayak gini maka dia akan otomatis menambahkan true dan false ya. Nah, ini ya, true false. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pertanyaan? Tidak aman ya. Oke, baik kalau tidak ada. Nah, gimana Pak? Saya mau, ini kan di belakang ya Pak, ini di belakang. Saya mau tiba-tiba nih mau di tengah-tengah nih. Ternyata kelupaan angkanya. Saya mau nambah di tengah-tengah gitu ya. Saya mau nambah di tengah-tengah. Gimana caranya kalau di tengah-tengah? Maka teman-teman bisa menuliskan kalau di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau di tengah-tengah maka teman-teman bisa menggunakan insert. Jadi insert posisi indeksnya berapa. Misalkan saya mau di awal ya, maka posisinya dia 0. Ya kan? Saya mau insert di posisi 0, saya mau geser, ini digeser. Ini digeser ke kanan, posisi 0, lalu saya kasih nilai. Contoh ya, contoh. Saya mau mylist, saya mau insert. Saya mau insert di indeks ke 0, berarti indeks yang pertama ya. Saya mau insert. Dia insertnya adalah angka, misalkan angka 100. Oke. Kalau kayak gini print mylist jadi apa nih? Maka kalau dicetak hasilnya adalah ini 100-nya jadi angka pertama ya. Nah, oke. Oke, coba teman-teman insert. Oke, insert angka 5 itu di antara Edu CBA dan Max Learning Fund. Di antara dua itu teman-teman insert angka 5. Gimana caranya? Di antara tengah-tengah ini ya, supaya ada angka 5 nanti. Gimana caranya penggunaan kata insert? Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Mylist. Nah, mylist dot insert. Nah, sekarang ini kan sudah diubah ya. Mylistnya udah ada 100 di sini. Oke. Maka kita insert berapa nih? Oke, saya mau insert di sini ya. Saya mau insert di sini. Maka ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka insert 5. 5, betul. 5,5. Oke, print my list ya. Maka teman-teman akan, nah 5 ada di tengah-tengah. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan untuk insert? Pak, kalau misalnya kalau angka 5 diganti huruf abjad itu gimana ya Pak? Maksudnya kayak apa kata gitu? Boleh.
Diganti atau mau di mana? Kayak diganti gitu saya error terus kalau Diganti gimana maksudnya? jadi kan main tadi Mm-mm. dalam 5 koma misalnya saya mau tapi nggak. Oke, coba kita ulangi ya. Oke. Sekarang gini, ini adalah 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Begini ya, maksudnya adalah my list dot insert. Pengennya adalah di indeks kelima kamu tambahkan kata Budi gitu. Ini. Iya Pak. Ya, oke, maka print my list. Ini bisa, Budi. Tapi kurang tanda. Nah, petik ya. Karena tanda petik itu menandakan string. Jadi kalau tanpa tanda petik maka teman-teman bisa error. Oke. Jadi kasih tanda petik itu menyatakan string. Oke, paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Nah, teman-teman bisa menggunakan operator aritmatik penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan perkalian pada list ya. Sebagai contoh, misalkan print, saya punya huruf begini, maka dia huruf. Apa yang terjadi kalau huruf tambah huruf? Apa yang terjadi kalau saya run? Ya, jadi dia digabung. Nah, ini sama dengan extend sebenarnya. Ya, teman-teman boleh menggunakan plus instead of extend. Oke. What happen jika teman-teman print ya huruf kalau dikali 3 gini? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Iya, ABC, 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 gitu ya. Oke. Maka hasilnya adalah ini ABC, ABC, ABC. Oke, bukan AAA, BBB, CCC, bukan gitu ya. Oke. Jadi kali 3 itu artinya adalah nanti digabungkan, jadi 3 lipatkan begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak. Nah, tadi sudah insert ya, sudah memasukkan ya, masukkan elemen, mau di tengah-tengah, mau di belakang, mau di depan, gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tiba-tiba saya tipe ya, ya typo. Contoh ini Indomie teh telur. Nah, ini bukan teh tapi misalkan ini adalah es teh harusnya. Saya salah masukin ya. Harusnya adalah es teh bukan teh saja. Apa yang harus saya lakukan? Nah, untuk mengubah data ya, maka teman-teman lakukan begini, menu. Nah, ini yang salah itu ada di indeks keberapa ya? Atau print dulu menu ya, print menu dulu. Print menu. Ini hasilnya adalah begini. Saya mau ubah menu, di dalam menu yang salah itu ada di indeks berapa? Di indeks 1 ya, teh itu adalah indeks 1 ya. Maka dia adalah menu 1. Itu saya mau ubah sama dengan, saya ubah dia akan jadi es teh. Ini jadi es teh, begitu. Oke. Dan saya bisa lakukan print menu. Kita ulangi lagi, kita cetak menunya. Apakah sudah berubah atau belum ya? Maka kalau teman-teman lakukan begini, ketika run lagi, maka dia berubah jadi es teh. Oke? Jadi list itu atau array itu adalah mutable. Oke, dia bisa berubah ya. Kita bisa mengubah datanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak?
Nah, selanjutnya, Pak, boleh nggak? Ini tadi kan kita udah nambah, udah ngedit, udah. Kalau mau hapus gimana? Nah, kita mau hapus elemen. Tiba-tiba nih nggak jadi nih di menu ya. Menunya harus diupdate ya, out of date. Oke, telurnya mau saya ubah jadi apa? Misalkan jadi pisang goreng. Ya, ini telurnya ini saya ubah jadi mau jadi pisang goreng. Terus saya ubah gampang ya, jadi telur sama dengan pisang goreng gitu kan. Tapi bagaimana saya mau hapus? Saya udah nggak jual lagi apa any side, hanya Indomie sama minuman yang saya jual. Berarti saya harus menghapus ya, menghapus elemen telur itu. Nah, ada tiga cara untuk menghapus. Ada yang namanya pop. Pop itu seperti apa ya kira-kira? Pop up, pop. Ya, jadi kalau teman-teman punya tumpukan ya, teman-teman punya tumpuk, data tumpuk, teman-teman kalau melakukan pop gimana? Ambil yang di atasnya ya. Oke, pop ambil di atasnya ya kan? Pop ambil di atasnya ya kan? Nah, sekarang pop di sini adalah teman-teman punya array. Ketika teman-teman melakukan pop, maka elemen yang di belakang dihapus. Elemen yang di belakang dihapus. Pop, elemen di belakang dihapus. Gitu ya. Oke, kita akan coba lihat ke bawah di sini, kita akan coba. Misalkan kita punya menu awal, ini adalah menunya adalah Indomie, teh dan telur ya. Nah, kalau saya lakukan begini, oke. Misalkan saya simpan variabelnya ya yang namanya menu baru sama dengan menu dot pop. Ya, jadi menu baru sama dengan menu dot pop. Oke. Maka teman-teman coba print menu baru itu adalah menu underscore baru print sorry ya. Sorry, ini tuh pop ini adalah yang dihapus ya. Menu hapus. Hapus ini adalah menu yang dihapus ya. Hapus. Oke. Terus di sini print menu yang baru. Oke, nah ini menu hapus ini adalah kita lakukan pop. Berarti yang mana yang dihapus di pop ketika melakukan pop ya teman-teman ya. Ketika pop, maka yang pop itu adalah telur. Ya, ketika teman-teman lakukan menu.pop, maka telur itu diambil, gitu ya. Oke, diambil, lalu hasilnya adalah yang baru ini jadi Indomie dan teh saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nah, Pak, saya nggak mau pop. Kalau pop itu hanya di belakang-belakang. Tapi saya pengennya hapusnya tuh yang di tengah-tengah nih tehnya. Saya mau hapus. Oke, saya nggak mau. Kalau pop itu kan berarti yang paling belakang dong dihapus gitu ya. Tapi saya maunya yang di tengah-tengah atau yang pertama. Saya mau hapus. Saya bisa menghapus in any index. Bisa nggak saya menghapus di sembarang indeks? Bisa. Ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah del ya, delete. Ya, del ya atau delete. Caranya adalah misalkan teman-teman punya menu, sekali lagi punya menu begini, kita print ya, di bawahnya print menu. Oke. Lalu teman-teman mau delete. Saya mau delete yang mana nih? Saya mau delete Indomie-nya, saya mau delete. Oke. Maka teman-teman del begini, del menu. Nah, Indomie ada di indeks ke berapa ya? Indomie ada di indeks ke berapa? Indeks ke 0 begini.
bisa print lagi, print setelah teman-teman delete, print menu. Oke? What the result? Coba, apa hasilnya? Ketika saya run, maka jadi teh dan telur. Oke? Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, delete ini ya keuntungannya adalah teman-teman bisa menghapus satu blok. Ya, misalkan nggak hanya satu, tapi saya bisa nggak hapus langsung 3 sekaligus. Boleh ya. Sebagai contoh, teman-teman ke bawah, saya ingin menghapus ya. Oke. Ini saya ingin menghapus delete ya, huruf. Saya ingin menghapus B, C, D ya, B, C, D. Oke, saya ingin menghapus huruf B, C, D. Nah, B itu indeks ke berapa ya? Ke 1 sampai D. D itu indeks ke berapa? 3, maka di sini sampai 4 begitu ya. Oke. Jadi saya akan menghapus huruf dari indeks 1 sebenarnya sampai indeks 3. Gitu ya. Tapi ini sekali lagi grammarnya dia adalah ketika kurung begini dia harus lebih dari 1 ya. Plus 1 di tempatnya. Maka kalau ini dilakukan apa? Maka teman-teman bisa print ya, print huruf. Maka teman-teman bisa menghapus ini B, C, D dihapus, maka sisanya adalah A, E dan F, gitu ya. Maka teman-teman bisa melakukan penghapusan terhadap one kind of blocks or subset ya, dari fungsi. Nah, tadi kan kita lihat nih, kalau pop tadi kita nggak perlu tahu apa-apa, pop yang penting kita ambil pop gitu ya, pop diambil 1 di belakang, ambil di belakang dihapus. Kalau pakai delete harus dispesifikkan indeksnya ya nggak, indeks keberapa. Nah, tapi boleh nggak saya mau menghapus, tapi menghapusnya itu kayak gini, hapus teh gitu, bukan indeks. Saya pengen menghapus teh gitu, bukan indeks yang saya mau hapus gitu ya. Oke, maka kita lakukan begini, print, ini menu. Oh, di mana ada musik-musik ini? Oke, nah di sini saya mau hapus teh. Bagaimana caranya? Maka teman-teman menu dot remove ini, remove. Nah, kalau remove ini tidak menggunakan indeks, tapi dia langsung nilainya. Nilainya apa? Misalkan saya mau remove teh, langsungnya tanda petik teh begitu. Nah, ini print menu. Ya, jadi ketika saya mau remove teh, maka semua yang dalam array ini yang ada nilai tehnya itu dihapus sama dia. Gitu. Ya, jadi teman-teman bisa juga dengan menggunakan teknik remove. Oke, ketika di run maka hasilnya adalah Indomie telur. Oke, jadi lapar ya Indomie telur jam segini ya, apalagi dingin-dingin ya. Oke. Oke, nah sekarang adalah ada nested ya. Oke, nested dan empty. Nah, teman-teman kita pengen melihat apakah ada nested empty list gitu ya. Oke, kita bisa nestedkan, misalkan contoh kita punya reptil, mamalia, lalu ada ikan gitu ya. Ikannya adalah list kosong. Ikan, kita punya variabel ikan tapi listnya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada nilai. Nah, pengen melakukan begini. Ini kuliah kayak di kafe ya, jenis jenis sama dengan ya anggap aja di kafe ya. Oke. Nanti kapan-kapan kuliah di kafe aja ya. Reptil, mamalia, terus ikan. Nah, gini. Oke. Nah, lalu print jenis ya. Print. Apa yang terjadi kalau print jenis? Begini. Nah, maka kalau begini maka sebenarnya teman-teman punya list nested ya, bersarang. List bersarang. Udah ada list, tapi di dalam list itu ada list. Nah, berarti listnya bersarang gitu ya. Oke, bukan sarangio ya.
Jadi list bersarang, nanti ada reptil, di dalam reptil itu ada buaya, ular, kura-kura ya dan seterusnya gitu ya. Di dalam list ada list lagi. Oke. Oke. Oke, silakan. Oke, kalau saya mau cetak buaya. Nah, buaya. Siapa buaya di sini? Paling belakang biasanya buaya semua itu. Oke. Buaya, gimana caranya mau cetak buaya di sini? Tapi dari variabel jenis. Tadi kan kita jenis tuh kita punya listnya bersarang ya. Gimana caranya supaya kita bisa mencetak buaya di situ? Oke, gimana caranya? Kalau kayak begini boleh nggak coba jenis 0? Apa yang terjadi kalau jenis 0? Nah, kalau jenis 0 maka yang muncul itu adalah buaya, ular, kura-kura. Tapi saya pengen hanya buaya saja. 0, 0.0 gitu. Oke, 0 atau koma 0 gitu maksudnya. Coba kalau di run error ya karena dia index slice-nya must be integer. Oke. Nah, jadi begini, kalau saya jenis 0 maka dia adalah keluar buaya ular. Dan buaya sendiri ada di 0 lagi ya. Maka berarti jenis 0, maka panggil lagi 0 gitu. Oke, maka dia adalah buaya. Paham nggak? Kalau kura-kura berarti gimana dong? Jenis 0, 2. Coba. Kura-kura. Bener ya? Oke, kalau kucing gimana berarti dong? Jenis 1, 1, 1. Kalau 1, 1 maka teman-teman akan menghasilkan kucing. Oke, good job. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, aman ya? Aman nggak? Oke. Ya. Kenapa? Apa bedanya del sama remove? Tolong dikasih tahu. Apa bedanya del sama remove? Oke, go back here. Apa bedanya del sama remove? Ada yang bisa jelasin nggak? Temennya tadi ada yang nanya. Apa beda del sama remove? Anyone? Kalau remove-nya itu string. Kalau del itu pakai index. Nih. Kalau mau ngapus, kalau del itu menu 0. Menu 1, menu 2 gitu. Ya kan? Tapi kalau mau remove, langsung aja menu remove teh gitu. Nggak pakai index. Ya, dia isinya Indomie. Ya, paham ya? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, teman-teman misalnya gini, saya punya suatu string ya. Nah, ini ada tambahan ya, string. Ini stringnya adalah procom begini ya. Saya ingin ubah dia jadi list. Maka teman-teman tinggal pakai aja list dari P gitu ya. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya gini, procom gitu ya. Oke. Bagaimana kalau saya ingin melakukan split? Misalkan teman-teman punya tulisan begini, praktikum, spasi pemrograman, spasi komputer. Saya pengen jadi praktikum pemrograman komputer gitu ya. Jadi kita split ya, potong-potong ya, split. Maka teman-teman bisa ubah jadi begini. Ini ya, praktikum pemrograman dan komputer gitu ya. Jadi ini adalah teman-teman bisa melakukan seperti ini. Nah,
Ada fungsi-fungsi lainnya, itu adalah namanya fungsi reverse ya, ke bawah ya, sorry ya. Fungsi reverse itu adalah fungsi membalikkan. Oke. Nah, sebagai contoh begini. Ya. Nah, ini adalah fungsi ya. Fungsi bagaimana kalau dibalik dia. Nah, teman-teman bisa pakai namanya reverse. Oke ya. Jadi ketika mylist.reverse, maka teman-teman akan mereverse dia posisinya ya. Dari belakang ke jadi depan gitu ya. Kalau len gimana len? Nah, ini fungsi len ini adalah menyatakan banyaknya. Ada berapa karakter atau ada berapa isi dari list ya. Kalau kita run, maka isinya adalah 5. Benar nggak 5? Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Ada 5 elemen. Oke, teman-teman bisa pakai namanya len ya, fungsi len. Nah, ada juga fungsi minimum maksimum. Ya, teman-teman bisa pakai min dan max ya untuk mencari minimum dan maksimum di dalam suatu list ya. Nah, jadi tinggal langsung aja min gitu ya. Min dari ini, max dari ini, maka teman-teman akan mendapatkan minimum dan maksimumnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, aman? Oke. Count. Count ini adalah untuk mengembalikan jumlah kemunculan elemen tertentu dalam daftar. Contoh ya, teman-teman punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla bla bla. Ini ada tiganya, ada berapa kali nih tiganya? 1, 2, 3, 4. Maka kalau mylist count 3, maka dia adalah menghitung ada berapa angka 3 gitu ya. Maka teman-teman tinggal di run, dia akan munculkan nilai 4. Ya, jadi count itu adalah hitung ada berapa elemen yang nilainya 3 gitu. Seperti searching ya. Seperti lihat gitu. Ada berapa angka 1 di sini? 1. Kalau saya ketik 1 di sini, maka nilai hasilnya adalah 1. Ada berapa angka 2 di sini? Jika saya run, ya dia 1. Begitu ya. Ada berapa angka 4? Ya 1 juga dan seterusnya. Kalau 3, maka ini akan menghasilkan 4 ya. Oke, good. Oke, nah ini sebenarnya indeks. Ada fungsi indeks ini adalah mencari indeksnya. Misalkan ya, kalau ini saya run, edu CBA is not in the list for the second ya. Edu CBA is not ya oke. Jadi gini, kalau teman-teman begini indeks begini, maka teman-teman dia dicari di seluruh list ya. Tapi teman-teman bisa spesifikkan cari edu CBA, cari tapi dari 0 sampai 2. Berarti dari sini 0 1 dari di sini ya. Karena dia nggak ada maka dia error ya. Is not in the list. Coba kalau misalkan di sini 0 1 2 3. Berarti 0 sampai 4. Oke, maka kalau begini nanti dia ada di posisi 3 gitu ya. Oke, paham? Jadi ini kita bisa menggunakan indeks ini untuk mencari sesuatu ya, mencari misalkan cari si edu CBA ada nggak di dalam list, gitu ya. Terus kita juga bisa suruh dia mencari edu CBA, mencari sesuatu itu di rentang tertentu, indeksnya dari mana sampai mana, gitu ya. Kita juga bisa melakukan itu. Kemana aja nih, lama banget. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal, oke, lihat aja. Oke, your list, coba nih, your list ya. 426501 ya. Ini adalah listnya. Teman-teman bisa lakukan sort ya, sorting. Oke, sorting. Sorting itu adalah apa? Itu adalah kita ingin mengurutkan ya. Jadi ini acak nih 4, 2, 6, 5, 0, 1. Boleh nggak Pak? Ada nggak fungsi yang bisa
mengurutkan secara otomatis. Nah, teman-teman bisa pakai namanya sort. Ini defaultnya ya, defaultnya itu adalah ascending. Defaultnya itu adalah dari kecil ke besar. Ya, jadi kalau teman-teman ini, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 4, 5, 6. Oke? Tapi kalau gimana saya maunya yang descending, Pak, menurun dari yang besar ke kecil. Maka teman-teman bisa di sort dulu baru nanti di reverse ya. Bisa ya. Atau sebenarnya teman-teman bisa lakukan begini, sort, reverse-nya teman-teman kasih true gitu. Oke. Maka teman-teman akan menghasilkan yang dari besar ke kecil gitu ya. Maka hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau itu berlaku sama ini juga kata. Berapa dengan kata? Coba aja. Oke, kalau coba misalkan ada kode, misalkan list A sama dengan Budi Ani Ronald. Coba kalau saya lakukan print list A. Oke, hasilnya adalah Budi Ani Donald. Bagaimana kalau saya lakukan sort? Boleh nggak? Jangan takut ya kalau tadi teman-teman bertanya saya coba aja ya sort. Nah begini. Print. Kira-kira apa ya hasilnya? Error nggak? Enggak dong. Error. Perlu dimasukin lagi pada dalam series file. Terus ada sort Ya, jadi yang disorting apa? Listnya. Yang disorting listnya. Maka dia sorting berdasarkan apa ya ini? Iya, berdasarkan abjad ya. Jadi A, B, C, D gitu ya. Oke? Nggak usah takut. Pak, bagaimana kombinasi semuanya? Silakan dicoba ya. Dicoba. Oke? Oke, nggak akan meledak kalau error ya. Oke, jangan khawatir ya. Oke. Jangan kayak emak-emak ya, yang takut gaptek ya. Oke, takut meledak kalau pencet Windows ya. Oke, jadi teman-teman kalau error itu nggak akan meledak, jadi coba ya, dicoba. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Baik, kalau tidak ada, silakan. Ini ada satu lagi, itu adalah random. Bisa nggak kita ngebangkitin random, Pak? Nah, untuk menggunakan random, teman-teman harus ada library-nya yang namanya adalah random ya. Teman-teman harus import dulu random. Import ya. Kayak ini tuh dia tuh library yang tidak ada di sini. Teman-teman import dulu dari negara mana ya. Yang namanya adalah random. Oke. Nah, ini contoh saya ingin membuat random sampel dari 1 sampai 50, di sini 7. Ini adalah artinya apa? Saya mau bikin random angka dari 1 sampai 50 sebanyak 7 buah atau 7 list. Gitu ya. Maka ketika saya running hasilnya adalah begini. 44, 28, 43 dan seterusnya. Oke? Berarti ini adalah random dari angka 1 sampai angka 50. Kalau saya running ulang berubah nggak, Pak? Coba. Berubah ya. Oke? Saya running ulang. Berubah juga ya. Oke, maka ini adalah untuk melakukan random. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Coba silakan latihan dulu, kerjakan latihan 1 ya. Write a Python program to sum all the item in the list. Jadi teman-teman nanti bikin list, lalu dia adalah menjumlahkan semuanya ya, menjumlahkan semua yang ada di dalam list. Jadi listnya adalah angka ya. Silakan kerjakan dulu latihan 1 dan latihan 2 dan 3 ya. Silakan. Diberikan waktu 15 menit, 20 menit ya dari sekarang. Silakan.
Ya. Oke, Oke, silakan dikerjakan dulu untuk latihan 1, latihan 2, latihan ini ya. Oke, saya mau stop record.